Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi hari ini adalah unsur intrinsik, fabel, dan legenda. Apakah unsur intrinsik itu? Unsur pembangun di dalam sebuah cerita. Entah itu cerpen, cerita fantasi, fabel, legenda, maupun novel. Itu sama saja ya unsur intrinsiknya. Silakan kalian simak video pembelajaran mengenai unsur intrinsik, fabel, dan legenda dari awal hingga selesai ya, jangan menyimaknya setengah-setengah. Nah, pastikan sebelum kalian menyimak video berikut, kalian harus absen terlebih dahulu di kelas e-learning bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Seperti pada ciri unsur intrinsik cerpen fantasi pada semester 1 ya, sama saja dengan unsur intrinsik pada cerita-cerita yang lain termasuk fabel dan legenda. Ini yang pertama ada tema, lalu alur, penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Mari kita simak bersama masing-masing pengertian dari unsur intrinsik beserta penjelasannya. Tema adalah ide yang mendasari sebuah cerita atau ide pokok sebuah cerita. Jadi pertama kali sebelum kita membuat sebuah cerita, kita harus menentukan temanya karena itu adalah ide dasar dari sebuah cerita. Jadi inti dari cerita tersebut. Nah, contoh tema seperti apa? Ya, ada contoh tema cinta tanah air, kasih sayang kepada ibu, persahabatan, saling menolong kepada sesama. Lalu bisa jadi kalau di fabel-fabel itu ya ada kecerdikan kancil mengalahkan buaya. Nah, sebagai contoh bagaimana cara menentukan sebuah tema, kalian pasti pernah membaca atau menyimak legenda Malin Kundang. Nah, legenda Malin Kundang di situ memiliki tema apa? Tema dalam legenda Malin Kundang adalah anak yang durhaka kepada ibunya. Nah, seperti itu contoh tema. Selanjutnya adalah alur. Alur merupakan jalan cerita atau rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Nah, jenis alur ini ada 3 ya polanya. Yang pertama alur maju atau alur kronologis. Memiliki pola A sampai Z, yaitu diceritakan dari awal cerita hingga selesai. Lalu ada alur mundur atau flashback, memiliki pola kebalikannya, yaitu ZA, dari cerita yang sekarang ke masa lampau. Ada pula alur campuran berpola AZA, bisa jadi ZAZ. Jadi gabungan dari alur maju dan mundur, itu ya alur campuran. Nah, bagaimana cara menentukan alur sebuah cerita? Contoh, di dalam legenda Malin Kundang memiliki alur maju. Kenapa? Karena berpola AZ, yaitu dari awal cerita, yakni saat Malin hidup miskin dengan ibunya ya, dari awal-awal itu terus hingga ia kaya raya, ia menikah dengan permaisuri, dengan putri kerajaan. Kemudian setelah ia kaya raya, ia berkunjung ke kampung, lalu bertemu ibunya, tidak mengakui ibunya, ia durhaka kepada ibunya, sampai akhirnya Malin dikutuk menjadi batu oleh ibunya. Nah, itu alurnya adalah alur maju, kronologis. Diceritakan dari awal cerita sampai selesai, secara runtut, secara urut. Nah, seperti itu contoh cara menentukan alur sebuah cerita. Berikutnya ada penokohan. Nah, jenis tokoh di dalam penokohan cerita ini yang pertama ada protagonis. Jadi protagonis itu bukan dimaksud tokoh yang baik ya, tapi tokoh utama, yaitu tokoh yang sering muncul dalam cerita. Jadi dia terus yang diceritakan. Berikutnya ada tokoh antagonis. Antagonis itu bukan tokoh yang negatif, bukan tokoh yang jahat, melainkan lawan dari tokoh utama. Jadi dia
tokoh antagonis itu memiliki pandangan yang berbeda dari tokoh utama. Jadi tidak selalu tokoh antagonis itu tokoh yang jahat. Ada pula tokoh tritagonis, yakni tokoh penengah, pelerai. Sebagai penengah, jadi dia juga bisa menjadi penyelamat. Itu tokoh tritagonis. Adapun jenis atau cara penokohan, ini bagaimana pengarang itu menggambarkan penokohan, ada dua caranya. Yang pertama, penokohan secara analitik, yakni pengarang memaparkan watak atau karakter tokoh itu secara langsung, jadi langsung disebutkan dalam cerita. Nah, yakni dengan menyebutkan bahwa tokoh tersebut memiliki watak yang keras hati, bisa keras kepala, penyayang, dan sebagainya. Contoh penokohan secara analitik dalam cerita, Haji Marhaban Hamim, nama lengkapnya, sama sekali bukan guru ngaji yang kejam. Nah, itu ya sudah terlihat di situ jika itu memberi gambaran penokohan secara langsung. Jadi wataknya sudah ada di dalam cerita. Tapi ia tak lain manusia terpilih, penyebar syiar Islam, ulama penting, penyelamat anak-anak Melayu dari rayuan iblis. Ia memiliki sifat penyayang kepada murid-muridnya. Jadi si Haji Marhaban tersebut memiliki sifat yang penyayang. Itu terlihat dari penggambaran secara langsung. Di situ disebutkan sifatnya yang penyayang. Lalu ada penokohan secara dramatik, yaitu pengarang tidak langsung menggambarkan watak tokoh, tetapi disampaikan melalui tingkah laku tokoh terhadap tokoh lain, atau bisa tergambar melalui dialog atau percakapan dengan tokoh lain. Contoh, pulang sekolah tanpa mengetuk pintu, Tono langsung masuk rumah dan dibantingnya pintu dengan keras. Ibunya terkejut. Tono menuju meja makan, segera dibukanya tudung saji. Ketika dilihatnya, lauknya itu saja. Dibantingnya tudung saji sampai gelas di meja jatuh dan hancur berkeping-keping. Nah, itu penggambaran tokoh secara dramatik atau tidak langsung. Mengapa? Karena kita disuruh untuk berpikir dulu ya, dari kelakuan atau tingkah laku tokohnya itu, kita berpikir apa sih watak yang ditunjukkan dari tokoh itu setelah dia melakukan sesuatu yang negatif tadi. Ya, pulang tanpa mengetuk pintu, lalu membanting tudung saji. Nah, berarti bersikap kurang sopan ya. Itu watak dari tokoh yang digambarkan secara dramatik tadi melalui tingkah lakunya, berarti disebutkan bahwa si Tono memiliki sifat yang tidak sopan. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu bagaimana cara pengarang menggambarkan watak tokoh, peristiwa, dan sebagainya di dalam sebuah cerita. Nah, macam dari sudut pandang ini sangat banyak ya, yang perlu kalian pahami. Pertama adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, menggunakan kata ganti saya, aku. Nah, bagaimana maksudnya? Pengarang tersebut sebagai tokoh atau pelaku utama dalam cerita tersebut. Jadi, ia menceritakan tentang dirinya sendiri. Jadi ada saya, aku. Lalu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Penulis atau tokoh aku di situ terlibat dalam cerita sebagai tokoh pendamping. Jadi bukan tokoh utama. Tokoh aku atau tokoh saya di situ hanya sebagai tokoh sampingan atau pemeran pembantu. Adapun sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, yaitu menggunakan kata ganti ia dan dia. Contoh, menceritakan satu tokoh saja dalam cerita. Misalnya, menceritakan tokoh dengan nama Soekarno saja dalam cerita tersebut. Jadi, hanya fokus satu tokoh di dalam cerita tersebut. Lalu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan lebih dari satu tokoh dalam cerita, namun pengarang tidak terlibat di dalam cerita. Jadi hanya yang diceritakan adalah orang lain ya, lebih dari satu tokoh, tetapi pengarang tidak terlibat dalam cerita. Jadi hanya bercerita, menceritakan orang lain.
Sudut pandang campuran, yaitu campuran dari sudut pandang orang pertama dan ketiga. Pengarang terlibat dalam cerita tersebut dan memiliki sifat yang serba tahu alur ceritanya dan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi saling terlibat antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Unsur intrinsik berikutnya adalah setting atau latar, yakni keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana. Tempat di mana peristiwa tersebut terjadi, waktunya kapan, lalu bagaimana suasana dalam cerita. Nah, latar ini bisa digambarkan secara tersurat dan tersirat. Tersurat jika di dalam cerita, dan tersirat jika kita harus menyimpulkan sendiri latarnya sesuai kondisi dalam cerita. Nah, contoh latar tempat. Ya, kalian baca sekilas. Di manakah latar tempatnya? Itu ada pepohonan nan rimbun, ya. Nah, seperti itu. Latar tempatnya di hutan. Ada juga latar waktu. Bisa sore hari, pada zaman dahulu, saat matahari terbit, ketika pulang sekolah, dan sebagainya. Lalu latar suasana. Suasana yang ditunjukkan yang bisa dirasakan saat di dalam cerita tersebut ada suasana gelap, menyenangkan, teduh, mencekam, bisa sepi. Terus suasana dalam peperangan tuh biasanya mencekam, bisa membahagiakan, menakutkan, mengerikan. Ada suasana bahagia, mengharukan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah amanat, yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis. Bisa mengambil hal baik, ya. Hal baik apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Contoh, di dalam legenda Timun Emas itu memiliki amanat. Apakah amanatnya? Yaitu kita tidak boleh serakah atau tidak boleh rakus tuh, seperti raksasa yang mengejar timun emas itu, ya, demi memiliki segalanya. Jadi tidak boleh serakah dengan berbagai cara yang negatif, menghalalkan berbagai cara. Nah, anak-anakku, terima kasih telah menyimak video pembelajaran mengenai unsur intrinsik dalam fabel dan legenda. Silakan bertanya jika ada hal-hal yang mungkin belum paham, ya. Jangan sampai nanti di saat ulangan kalian mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Jadi jangan malu untuk bertanya kepada Bu Dian. Semoga selalu semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tinggalkan komentar berisi nama kalian, nomor absen, dan kelas di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.